Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innani hadani rabbi ila siratim mustaqim. Dinan qiyaman millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Para pemirsa TV One yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita sekalian. Nikmat keimanan, nikmat kesehatan, dan berbagai macam kemudahan yang Allah berikan kepada kita semua. Patut kita syukuri, bukan hanya sekedar itu adalah kewajiban antara kita terhadap Allah, namun mensyukuri nikmat Allah adalah kebaikan bagi jiwa kita, bagi pribadi kita, ketenangan batin kita dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa TV One yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada satu prestasi yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang ada pada diri orang yang beriman adalah manakala dia sudah bisa sholat yang betul-betul karena Allah, beribadah yang betul-betul karena Allah, bahkan melaksanakan aktivitas kehidupan sesuai dengan tuntunan Allah, persiapan kematian juga mengikuti tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Dalam perjalanan kehidupannya, dia menjadi orang yang selalu pasrah dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Inilah prestasi tinggi seorang muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun, untuk mengarah ke arah sana dengan prestasi tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala tentu tidaklah mudah. Karena setan selalu datang menggoda pada saat kita sholat, pada saat kita beribadah, pada saat kita melaksanakan aktivitas kehidupan. Bahkan terkadang pada saat seseorang akan meninggal dunia pun setan selalu datang menggoda. Mudah-mudahan Allah lindungi kita dari itu semua. Pemirsa TV One yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa langkah di antara sekian banyak tuntunan yang harus kita lakukan dalam rangka menjadi hamba Allah yang terbaik, salat yang terbaik, ibadah yang terbaik, aktivitas kehidupan yang terbaik, persiapan kematian juga yang terbaik. Di antaranya adalah hadani rabbi. Secara bahasa, hadani rabbi itu berarti Allah memberi hidayah kepadaku. Tapi pada prakteknya adalah adanya kesiapan hati untuk menerima hidayah Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kita perlu hidayah Allah dalam realitas kehidupan ini? Pemirsa TV One yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu hal di antara hal yang perlu kita yakini sebagai suatu keimanan adalah hidup
dan kehidupan ini bukan milik kita. Hidup dan kehidupan ini milik Allah Subhanahu wa taala. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Allah yang menciptakan kematian, Allah yang menciptakan kehidupan, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang betul-betul beriman dan melakukan amal yang terbaik. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menuju amal yang terbaik, jalan yang terbaik adalah membuka pintu hati untuk menerima hidayah Allah Subhanahu wa taala. Banyak di antara kita yang meminta hidayah kepada Allah. Malam hari dia salat tahajud minta hidayah kepada Allah. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya dan momen-momen yang lainnya dia minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sayang, sungguh sayang, ketika Allah beri hidayah melalui suatu peristiwa, melalui suatu pengajian, melalui suatu perintah, melalui suatu larangan, dia tolak hidayah itu. Kalau ada orang yang semacam itu, maka selamanya tidak akan dia dapati hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena lisannya berkata, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Tapi ketika hidayah itu datang, disampaikan oleh Allah melalui lisan manusia, melalui satu peristiwa, apakah peristiwa alam yang terjadi? Dia tidak jadikan itu sebagai wasilah hidayah Allah Subhanahu wa taala. Maka pemirsa TV One yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala belum tentu dia siap menerima hidayah Allah Subhanahu wa taala. Maka saya katakan, untuk menjadi muslim dengan prestasi yang terbaik karena Allah Subhanahu wa taala, kita mulai buka pintu hati kita untuk menerima hidayah Allah Subhanahu wa taala. Karena kita perlu hidayah Allah dalam kehidupan ini. Kita bukan orang yang lebih mengerti tentang kehidupan. Kita bukan makhluk yang maha tahu tentang kehidupan. Siapa yang maha tahu tentang kehidupan? Tidak lain pencipta kehidupan itu sendiri. Dialah Allah Subhanahu wa taala.